Alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik dan kakak yang dirahmati Allah. Pada malam ini atas izin Allah, atas kodrat, iradah, karunia serta maghfirahnya kita bisa bermusafahah, ya, bersilaukhuwah walau dalam dunia maya. Pembahasan pada malam ini insya Allah adalah pengantar tentang herbalogi yang berlanjut nanti dengan kajian penyakit dan insya Allah ya nanti yang akan spesifik nanti kajian penyakit itu yang akan nanti mempaskan nanti kalau kita ada penyakit, misalnya kita punya penyakit nauzubillah min dzalik, ada penyakit TBC. TBC itu penyakitnya karena apa sih? Terus nanti terapinya apa? Ya, terapinya apa? Selanjutnya ya, nanti herbalnya apa? Saran ya, pantrangan dan sebagainya. Kemudian misalnya lagi ada penyakit usus buntu ya atau apendik ya. Misalnya terapinya apa, gejalanya apa, ciri-cirinya apa, penyebab. Insya Allah ya. Nanti akan kita bahas dalam kajian penyakit ya. Dalam kajian penyakit serta terapinya insya Allah ya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah ya. Pada malam ini ya, Ana sangat berbahagia karena dihadiri oleh beragam. Ini ada dari Mesir, ada dari Yaman, ada dari Kuala Lumpur ya. Ada yang dari Hong Kong ya. Ini majemuk pada malam ini ya, Masya Allah. Berkumpul kaum muslimin di seluruh dunia, walaupun nggak seluruhnya ya. Di satu forum Zoom ya. Alhamdulillah malam ini yang hadir ada 39 ya. Ada 39 yang hadir. Masya Allah, tabarakallah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Mengapa Ana mengkaji tentang herbal dan mengapa seorang terapis harus menguasai ilmu herbal. Bedakan ya antara pedagang herbal dengan herbalis. Pedagang herbal itu dia hanya bisa menjual herbal tanpa tahu farmakologinya, tanpa tahu apa itu manfaatnya, tanpa tahu apa itu khasiatnya, tanpa tahu apa efek sampingnya, tanpa tahu bagaimana dosisnya, tanpa tahu bagaimana cara penyajiannya, ya, bagaimana takarannya dan sebagainya. Itu pedagang herbal. Yang dia tahu adalah jual dedet. Jual dedetnya apa ya bahasa Indonesianya? Jual paksa dengan beragam macam modus ya. Biasanya kalau di Facebook itu apa? Sering ditampilkan produk minyak zaitun. Ada tanya harga berapa bro? Inbox. udah kalau masalah inbox itu paling kesel deh. Kenapa nggak terus terang aja ya? Berapa harganya? Ada gitu kan? Tarif terapi kesuburan, program kehamilan. Pak Rahmat, biayanya berapa? Inbox bro. Aduh. Inbox sister dan sebagainya ya. Nah, yang kayak gitu kan tanda petik di beberapa kondisi ternyata menyebalkan. Tetapi seorang herbalis, contoh ketika ada yang tanya kepada Ana, ada yang tanya tadi siang, ada tamu ya, Pak Rahmat bagaimana herbal untuk hernia? Kemudian stadium berapa? Udah lolos, sudah bocor, si usus halusnya sudah keluar dan sudah mengarah kepada selangkangan dan mengarah kepada buah zakar. Hernia itu banyak terjadi pada laki-laki. Ya. Atau bahasa lainnya adalah turun berat. Terus saya bilang sebenarnya tidak ada herbal untuk hernia. Sebagaimana tidak ada herbal untuk saraf terjepit, tidak ada. Ya. Yang ada itulah penanganan langsung terapi. Dan hernia kalau sudah stadium 3 atau bahkan 4, maka ya harus ke dokter. Dia harus dibedah, dikembalikan lagi, dijahit lagi ya, paham ya. Jadi tidak sembarangan misalnya main herbal, main pijat, tidak. Nauzubillahi min dzalik. Sama seperti usus buntu. Usus buntu kalau sudah pecah itu, maka itu harus segera ke dokter.
harus dipotong sebetulnya. Karena khawatir nanti radang dan penyebarannya nanti bisa berinfeksi lebih fatal lagi. Ya, begitu. Baik, hadirin rahimakumullah ya. Ini Ana akan tampilkan slide. Ana akan tampilkan slide apa itu herbal dan mengapa kita ini perlu herbal. Ya. Baik. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa fatadawwa'u, rawahu Ahmad. Sesungguhnya ketika Allah Ta'ala menciptakan penyakit, maka Allah pun juga menciptakan obatnya. Maka dari itu berobatlah kalian. Fatadawwa'u, ini adalah fi'il amar, kalimat perintah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Contoh, ini ada picture yang cukup lucu ya. Kakek kata Ustadz, kalau kita sakit berobat. Tapi kalau berobat pakai apa ya? Nah, itu ya. Jadi ini adalah ada animasi. Menjawab, obat herbal itulah solusinya. Mengapa obat herbal? Nah, ini kita jawab ya. Van, ini tadi belum Anda diedit dulu. Karena obat herbal merupakan ciptaan Allah, di mana penyakit juga ciptaan Allah, maka Allah lah yang paling tahu dalam menyiapkan obatnya. Maka Allah pula lah yang lebih tahu, yang lebih paham dalam menyiapkan obatnya. Iya. Apa sih obat herbal itu? Nah, kita jangan salah. Nanti salah mendefinisikan. Pak, madu itu herbal. Bukan, madu bukan herbal. Madu itu natural. Pak, gamat itu herbal. Bukan. Gamat itu bukan herbal. Gamat itu natural. Sebentar ada suara yang mengganggu. Ada Kang Asep ya? Kang Asep Marjuki, punten. Ana minta bantuan antum untuk jadi ini ya, Kang. Antum jadi... Apa lagi di luar? Oh, saya Kang. Oh, di luar mangga. Siap atuh. Baik. Kok. Kelak. Sok mangga. Ayeuna berarti ini biar Ana lebih fokus nanti. Siapa yang mau jadi co-host? Nah, Ibu Dewi aja, Bu Dewi ya. Bu Dewi jadi co-host. Nanti yang ada yang masuk tolong di-add. Ada yang masuk tolong di-add. Ya. Dan nanti kalau ada suara-suara yang ini maka di di-mute kan ya. Oke. Ya. Ini Bu Dewi sudah host. Baik. Oke ya, kita lanjutkan ya. Anda tanya lagi sama saya. Pak, kalau garam Himalaya itu herbal bukan? Garam bukit Himalaya itu adalah natural. Ya. Sedangkan herbal apapun yang berbahan baku dari tanaman. Baik itu buah, baik itu akar, baik itu rimpang, baik itu biji, baik itu batang, dahan, daun, ya. Getah itu adalah namanya herbal atau biji. Ya. Tetapi kalau yang berasal dari alam, tanah, semisal batu, ya, binatang malah sebenarnya bukan natural ya, tapi fauna, ya. Flora ya, maaf, flora atau fauna, maaf, fauna. Nah, berarti kita jangan sampai salah mendefinisikan. Begitu ya. Hadirin rahimakumullah. Baik. Next. Ya.
Baik, kenapa obat herbal harus dikembangkan? Kenapa dianjurkan? Di sini pula ya. Nih, nanti kalau yang ada minat ingin jadi, anak kasih kesempatan bagi yang minat ingin ada tambah penghasilan sebagai penjual herbal sekaligus insya Allah kita menjadi herbalis walaupun berskala masih belum profesional, masih beranjak beranjak pra profesional, tapi nggak amatir banget ya. Ya, kenapa kita perlu mengembangkan dan juga kita mengkondisikan pengobatan herbal? Karena di sana ada peluang, di sana ada lagabang amal, di sana ada harapan, di sana insya Allah ada berjuta kebaikan. Ya, ya. Para ibu, para bapak yang dirahmati Allah, dulu ketika saya mengawali menjadi seorang terapis herbalis ini, ya, saya masih ngajar sebagai seorang guru di SMP 3 dan di SMP Aluma. Pulang ngajar tuh saya masih pakai seragam ngajar ya. Qadarullah ada seorang Ustadz Dwi Henry Cahyono. Beliau direktur utama dari PT Herbal Herbal Raudo Internasional yang pabriknya ada di Bogor. Ya, itu mengkonsinyasikan, memberikan pinjaman ke anak, memberikan titipan, brek aja kalau tidak salah sampai senilai 30 juta. Banyak ya, banyak sekali. Kaget, banyak amat di TV herbal. Tapi kata beliau, insya Allah anak siko sama antum, Pak Rahmat. Ya, tafadhal, antum kelola. Nah, anak pulang sekolah pakai pakai karung, keliling kampung, serius. Tawar-tawari setiap rumah door to door. Ya, Masya Allah, di situ ya. Dan itu biiznillah, tanda petik ya, itu rezekinya nyata sekaligus ya. Karena rata-rata dari 20-30 rumah yang anak tawari, ada 3-4 itu beli. Dan waktu itu anak naikkan dari dari harga awal, dari pabriknya itu kan dikasihnya sampai 50% lebih. Maka naikkan 50%, bahkan kalau dia konsul, ditambah dengan bekam, jadi anak bekamnya gratis ke pasien-pasien. Bekam gratis. Ya. Nah, ini mereka kan juga beli herbalnya ya. Masya Allah itu sampai ada yang beli 3-4 ya item dari satu rumah itu ya. Mereka ada yang beli pegangan, mereka ada yang beli habatus sauda, ada yang beli propolis, ada yang beli sari kurma. Ya, Masya Allah ada yang beli madu aneka ragam, macam-macam madu, ada madu lengkeng dan sebagainya. Kemudian itu tadi juga ada yang jual kurma azwa juga. Kita jual kurma azwa sejak dulu ya. Nah, kalau sekarang teman-teman alhamdulillah bersyukur sekarang banyak semakin marak yang jual herbal. Kemudian ya ada minyak zaitun pula di situ, ada herbal yang khusus buat tumbuh dan sebagainya. Masya Allah. Dan sangat membahagiakan ketika mendengar dari mereka testimoni pasca kita terapi, sesudah kita terapi, sesudah kita mengkonsumsi herbal yang kita berikan, kita resepkan, Allah izinkan sembuh. Masya Allah. Rasanya sesuatu sekali, ya. Rasanya sesuatu sekali. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik. Lanjut lagi ya. Mengapa pula ya kita selain kita jualan herbal, kita mempelajari apa itu herbal. Ternyata ada 4 pilar ya. Ada 4 pilar potensi ya. Potensi dalam mengembangkan saat ini kalau kita jualan herbal. Jadi nanti ada pilihan ke antum dan insya Allah pilihan ini insya Allah tidak multi level marketing ya. Ada yang beli cash dan nanti kosnya harganya miring, sama-sama miring insya Allah ya. Ada yang bisa konsinyasi kalau tidak salah ya, bisa konsinyasi. Tentu dengan niatan kita amanah dan insya Allah akan Allah bantu keamanahan kita insya Allah. Jadi ternyata nih, baik perhatikannya slide yang Ana tampilkan ini. Banyak penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif ya. Penyakit-penyakit degeneratif yang dengan obat-obat modern konvensional tidak tuntas. Jantung, penyakit kencing manis, asma, usus buntu, darah tinggi, kolesterol, ya. Nauzubillah, tumor dan bermacam-macam kanker. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya.
Kemudian anjuran dari WHO yang kedua. Ya, back to nature, kembalilah ke alam. Yang ketiga, potensi alam, ya. Sekarang ini pabrik herbal banyak. Tinggal nanti ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mana yang betul-betul berkompeten, ya, berkompeten. Jadi bukan hanya sekedar asal dia jual herbal, ya. Karena yang asal jual herbal sekarang ini sangat banyak sekali, ya. Dan yang paling penting pada poin keempat, ternyata secara empiris, secara historis, secara sejarah sudah terbukti, ya, insya Allah. Semisal seperti ini, lihat ya, baik. Ini banyak-banyak penyakit yang dengan izin Allah, ya, yang dengan izin Allah sembuh dengan pengobatan herbal. Ini ada asam urat, ada mioma, ada osteoporosis, ada stroke. Tadi ada Pak Wahyudin yang bertanya dari Pulau Buton, Sulawesi Selatan. Ada pasiennya yang ternyata gado-gado sakitnya, ya. Ada pasien beliau yang sakitnya ternyata gado-gado. Insya Allah, ya. Ini ada beberapa bukti-bukti. Kita contohkan. Kita studi kasus. Penanganan patah tulang. Ya. Ternyata dengan izin Allah, ini ayah saya sendiri, ya, bapak mertua, ya. Patah tulang itu setelah si tulangnya dimasukkan, contohnya ini patah, nauzubillah. Tak patah, kena dia maka dibetulkan, krek, ketika dibetulkan maka dihalangi oleh papannya kemudian diikat dengan kain, ya, dengan kain perban, ya, dengan kain plester. Tapi sebelum di plester, sebelum dibebat, maka dibaluri dulu dengan putih telur. Ya, dibaluri dengan putih telur, kemudian yang dicampur dengan minyak zaitun, ya. Kemudian dengan minyak gandarusa, ya, dengan getah patah tulang. Ada ternyata daun patah tulang. Silakan searching sama antum. Ya, pohon patah tulang. Nah, bisa ada di Google, ya. Ini kalau yang dari Malaysia apa namanya? Coba cari di Google, ya. Daun patah tulang. Apa nama di Malaysia? Tak paham. Coba pula nanti bagi yang sahabat yang di Hong Kong, coba dilihat apa nama daun patah tulang. Maka disatukan. Gamatnya gimana, Pak? Gamatnya diminum. Gamat diminum, gamat teripang laut atau timun laut. Lebih bagus campur dengan buah kolang-kaling. Bahasa Sunda caruluk. Apa nama Malaysia kemarin saya lupa. Kolang-kaling, ya. Kolang-kaling yang putih itu boleh dikolak, boleh dibuat manisan, asal jangan pakai gula putih. Ya, biarkan selama 3 malam. Ternyata, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang mengalami patah tulang dengan ramuan tadi, insya Allah perlahan tapi pasti terjadi regenerasi sel dan tulangnya nyambung. Lihat, ya, dengan catatan, perhatikan baik-baik, itu tidak sampai 3 hari 3 malam. Kalau lebih dari 3 malam dan dibiarkan, maka nanti cairan sinopialnya kering. Orang Sina bilang nanti ngalamat apa, mengering si cairan sinopialnya. Dan tidak ada, ya, zat yang akan merekatkan antar dua tulang yang telah terpisah tersebut, yang sudah patah tersebut, yang sudah terbagi dua tersebut. Berarti harus segera ditangani. Insya Allah, ya, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu saat nanti berkenan dan Allah izinkan kita mengadakan event, nanti kita adakan pelatihan pijat patah tulang episode yang kedua. Yang pertama sudah di Nagrak, ya. Pelatihan pijat patah tulang dan pelatihan penanganan keseleo, ya. Nyambung dengan turun bro. Insya Allah. Ya. Semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Nah, lanjut, ya. Oke. Contoh kita menangani usus buntu, ya. Zaman dulu tidak ada operasi, tetapi herbal tersebut khasiatnya nyata. Biiznillah, insya Allah. Ya. Apa? Ternyata dengan habbatus sauda, ya, dengan habbatus sauda, kemudian dengan sambiloto dan rumput mutiara.
ya, pohon rumput mutiara. Ya, nanti dibahas bagaimana cara meraciknya insya Allah. Lanjut lagi, zaman dahulu hampir tidak terdengar istilah SC, seksio sesar. Ya, hampir tidak terdengar. Ya, bahkan hampir tidak ada bidan zaman dulu. Yang ada adalah mak paraji, ya, dukun beranak. Ya, zaman saya melahirkan sama. Dan ketika adik-adik saya melahirkan sampai di tahun 78, ya, adik yang paling kecil 78, itu hampir belum ada bidan. Padahal kecamatan saya dulu adalah kecamatan cukup besar. Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Bidan ada 1-2, tapi itu di kabupaten, di kotanya. Ya, sekarang satu desa sudah ada 3-4 bidan sekarang ini, ya. Tapi ternyata yang makin lahir yang untuk dengan proses sesar ternyata makin banyak, ya. Peran mak paraji, peran mak berang, peran dukun beranak hampir tidak ada, disingkirkan. Padahal kalau saya lihat salah satu keberkahan dari mak berang itu apa? Doa-doa mereka, dan mereka itu tidak ditarif, ya. Nah, apa ternyata dengan rumput Fatimah, ya, kemudian dengan PCO, ya, tambahkan dengan habatus sauda, deman tapak liman, ya. Dan ada pemijatan pada area titik 4 jari di atas mata kaki bagian dalam kanan kiri yang biiznillah itu yang membantu proses persalinan mudah tanpa harus operasi sesar, ya. Oke, contoh lagi. Ini ada penanganan luka bakar, ya, penanganan luka bakar. Ini ternyata dengan lendirnya lidah buaya. Nah, baru tahu ya? Baru tahu. Ternyata dengan lendir lidah buaya, biiznillah, itu seketika dia meredakan radangnya. Nauzubillah, semisal plok, luka bakar. Tangan lah ya, tangan terkena panci atau apa. Tangan. Dia kasih lendir lidah buaya. Tapi lebih bagus lagi campur dengan minyak zaitun. Campur dengan minyak zaitun. Insya Allah, ya. Campur dengan minyak zaitun atau boleh pula dengan minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda nanti lebih bermanfaat apabila disimpan, ya, dalam wadah tertutup di lemari es, ya. Catat nih, di lemari es. Ternyata habatus sauda itu penyimpanan yang bagus adalah di lemari es. Tapi bukan bagian freezernya, bagian refrigeratornya, bagian pendinginnya, bukan pembekuan. Ya, insya Allah. Tuh, ya. Termasuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kalau kita ada misalnya pasien bekas jerawatnya banyak. Wah, bekas jerawat ya, wah, bagaikan bintang kejora. Ya, bagaikan bintang kejora banyak. Kan mumet tuh. Ternyata ada tips yang sangat sederhana dengan izin Allah untuk meredakan agar jerawat tidak bertambah banyak, tapi tentu harus komprehensif kalau jerawat, ya. Harus secara holistik. Karena tidak sedikit jerawat itu muncul karena pengaruh ain atau gangguan, ya, gangguan jin, ya. Ini yang fakta-fakta yang terjadi yang selama ini yang kami terapi di rumah sehat kami. Ramuannya adalah 1 sendok kopi, ingat kopi Lampung boleh deh, ya. Kemarin alhamdulillah Ana baru pulang dari Lampung, dikasih kopi Lampung, Masya Allah luar biasa. Nyaman, enak sekali, ya. Enak, Masya Allah. Enak pula di lambung, ya, di badan enak. 1 sendok kopi Lampung, kopi bubuknya, kemudian kasih 1/10 garam. Catat, kasih 1/10 garam. Aduk, ya, diaduk pakai air hangat, campur aduk. Setelah itu kemudian dibuat masker, kayak parem gitu loh. Ya. Lamanya berapa lama? Lamanya sekitar 15-20 menit. Setelah itu kemudian basuh wajahnya dengan air hangat. Lihat, ya, lakukan 2 hari sekali. Bekas jerawat, bekas luka, ya, bekas apalagi semisal kayak bisul, nauzubillah min dzalik, ya, ataupun koreng, ya. Dengan izin Allah maka itu akan hilang, tapi tentu tidak sekaligus, perlahan tapi pasti, ya, insya Allah. Oke, baik, contoh lagi, ya. Ini ada beberapa contoh-contoh.
Nah, gimana tentang strong? Nah, ya, zaman dahulu tanpa vitamin, tanpa obat kuat, ya, tanpa minuman suplemen, ya, tanpa minuman suplemen sintetis. Namun ternyata kokoh-kokoh, ya. Sebenarnya nggak perlu lihat kerajaan-kerajaan di Nusantara ya. Kalau Anda lihat sih, Anda lihat almarhum Mbah saya, Mbah Kakung. Itu beliau semasa waktu Ana masih SD, dawam bangun sebelum subuh, ya. Kemudian setelah subuh tidak tidur lagi, dan kalau bepergian hampir tidak pernah naik kendaraan. Sekarang mah ada ojek, ada angkot, ada Grab, ada Gojek, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Zaman dulu tidak ada. Dan itu kalau ke kebun, ya, perjalanan PP sekitar 14 kilo, jadi kasihnya 7 kilo, pulangnya 7 kilo lagi. Oh lebih malah, mungkin 10 kiloan. Berarti PPS 20 kilo. Itu betul-betul jalan kaki. Dan hampir tidak pernah sakit-sakitan. Ya, hampir tidak pernah sakit-sakitan. Ya. Ketika dilihat, tanya-tanya, ya, sama emak, dan qadarullah sudah meninggal, pasti mbak sampai kuat begitu, ini minumnya madu, ya ginseng, kemudian kayak temulawak, ya. Minum pula habatus sauda, pasak bumi, kunyit, kencur, paham ya? Masya Allah. Anda tambahkan dengan kapulaga, jahe merah, ya. Bisa dengan kalau dibuat menjadi bandrek itu pemanisnya bukan pemanis sintetis, bukan pakai gula putih, tapi menggunakan kalau tidak gula batu, ya gula merah, gula aren, ya. Masya Allah, ya. Dan bugar-bugar sampai usia 70-80 tahun, paling sakitnya istilahnya cuma sakit pinggang, rematik. Nyaris tidak ada ya penyakit-penyakit degeneratif yang menerpa mereka. Hampir tidak ada. Tetapi ketika Anda beranjak menjadi terapis ya, beranjak 20 tahun yang lalu lah, 20 tahun yang lalu, ya. Anda datang ke satu instansi, ternyata penyakitnya sudah gado-gado. Ada yang sakitnya usia 20 tahun ternyata sudah kena diabetes. Ada yang di atas 21 tahun sudah kena stroke. Ya. Ada yang usia 18 tahun ternyata hipertensi. Darahnya sudah 180/110. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul, ini fakta, ini fakta. Dan anak ingat ketika pada tahun 2011 anak ngisi pelatihan di Palembang, ya, anak ngisi pelatihan di Palembang 2011 nih di Kertapati, tak jauh dari Stadion Sriwijaya ya. Stadion Sriwijaya itu. Nah, itu dipanggil qadarullah. Ya, Pak Rahmat bisa bantu anak saya. Kenapa? Kenapa, Pak? Coba lihat Pak sini. Akhirnya anaknya dibawa ke tempat kami yang waktu itu sedang melakukan pelatihan. Jadi anak seluruhnya bengkak seluruhnya. Bengkak. Anak usia kelas 1 SD perempuan. Ya, kelas 1 SD perempuan. Ini punya kebiasaan apa, Nak? Saya bilang. Ternyata dia sukanya minum ale-ale. Minuman suplemen itu loh. Yang pakai gula sintetis, pakai gulanya aspartam itu. Dan pemanis buatan juga pewarna buatan. Hampir tidak pernah minum air bening. Jadi dia kesehariannya minum ale-ale. Apa yang sakit? Dia kemudian nunjuk kepada bagian pinggangnya. Anak raba pelan-pelan. Oh ternyata ginjalnya kena. Bayangkan, anak kelas 1 SD sudah radang ginjal. Ya, karena jarang minum air bening. Ya, jarang minum air bening. Kemudian, ya, diperiksa lagi nadinya, lihat lidahnya, lihat wajahnya, dan berbagai diagnosa lainnya. Bismillah, ibu izinkan saya membekam? Ya, waktu itu anak berani membekam karena dia anak kecil belum balik ya. Kelas 1 SD. Kalau sudah besar tentu tidak boleh, pembekam yang sudah balik ya. Atau kelas 4 ke atas itu tidak boleh dibekam. Sama terapis Ikhwan, harus sama ahwat lagi. Kalau kelas 1 atau TK, insya Allah ya, masih ruksoh lah ya. Karena waktu itu kan kondisinya memang harus dilihat pas pegang, anak ambil 2 titik ginjal. Masya Allah, tabarakallah, biiznillah, Allah izinkan ya kesembuhan datang saat itu juga. Jadi saat itu ya seluruh bengkaknya hilang. Anak itu berangsur segar, wajahnya kembali cerah, ya, nadinya kembali normal, dan pinggangnya tidak lagi terasa sakit.
Masya Allah, alhamdulillah, biiznillah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah, itu contoh ya. Ini bukan satu dua kasus. Ini bukan satu dua kasus. Masih banyak kasus-kasus yang lain ya. Bagaimana ternyata ya idealnya kita ini di bawah usia 60 tahun itu belum ada penyakit degeneratif yang datang ya menderita kepada kita, yang menerpa kita ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nih ya. Baik. Hadirin rahimakumullah ya. Seperti apa cara kerja obat herbal? Yang pertama, cara kerja obat herbal adalah regenerasi sel. Ya. Regenerasi sel. Kalau misalnya ada orang yang sakit lambung, ya, sakit lambung atau sakit MA atau gastritik ya, maka kalau obat herbalnya adalah parutan kunyit, parutan temulawak, ya, masing-masing sebesar ibu jari, diparut dua-duanya, kemudian diseduh di setengah gelas air panas. Catat, di setengah gelas. Ya, berarti 100 cc air panas diseduh. Ya, parutan kunyit, parutan temulawak. Setelah itu baru disaring. Disaring. Contoh nih. Kita studi kasus. Ya, studi kasus. Setelah hangat, ya, ramuan tadi kita kasih madu. Madunya berapa banyak, Pak? Secukupnya. Mau setengah sendok, mau 1 sendok, ya, mau 1 sendok setengah, mau 2 sendok setengah, tafadhol, silahkan saja, ya, disesuaikan dengan selera dan tidak ada dosis. Lanjut, diminumkan nih kepada si penderita, diminumkan, ya. Maka yang pertama terjadi adalah ramuan tadi, ya, ramuan tadi, racikan tadi, resep tadi adalah langsung dia kepada sumber masalahnya, yaitu kepada beberapa lambung yang sudah terluka. Ini seperti antasida alami. Ini seperti antasida alami. Masya Allah. Nyes, dingin. Ya, langsung ya nyambung dengan nomor 2. Bukan melihat gejalanya, tapi faktor penyebabnya. Beberapa bagian daripada rongga-rongga lambung yang sudah terluka ditambal. Makanya wajar kalau orang yang sakit mahnya kronis sudah menahun lama sekali ya, ketika minum ramuan seperti ini, yang pertama terjadi adalah mual dan sesaatnya pedih ya. Itu bukan efek samping, tetapi itu dinamakan dengan tindak balas ya, atau kemudian krisis healing. Insya Allah tindak balas, reaksi sesaat ya, dari saking sudah kronisnya lambung, datang madu untuk mengobati, maka timbul rasa pedih sesaat, tak sampai 5 menit, yang terjadi adalah hangat. Insya Allah menjalar nyaman. Menjalar nyaman ya. Di bahasa lain ini namanya adalah DOC, Direct of Correction ya, proses tindak balas. Masya Allah. Jadi regenerasi sel, faktor penyebab dan mengatasi penyakit penyerta. Pusing. Orang yang mahnya kamu kan pusing, lemes, mual hebat, dan di beberapa kondisi sampai timbul demam. Bahkan hilang nafsu makan. Lihat makanan apapun sudah parno duluan. Apa paranoid ya, sudah takut duluan. Aduh, kok aku gini sih? Aku makan apa? Nah, sudah ditekan bisawab. Ini pun cara kerjanya. Lihat ya, ada pembagian. Bagaimana pengobatan konvensional. Pendekatannya lebih berdasarkan kepada gejala, kepada simptom. Sedangkan herbal pendekatannya lebih kepada penanganan penyebab penyakit dan bukan pada gejala. Di bahasa lainnya adalah sindrom, ya. Langsung kepada penyebab namanya sindrom, ya. Melihat gejala namanya simptom. Contoh, kalau tadi orang yang sakit MAH dikasih antasida. Antasida banyak merek dagang, ada Waisan, ada Milanta, ada Proma dan sebagainya ya. Itu kalau diminum hanya meredakan gejalanya saja. Paham ya? Hanya meredakan gejalanya saja. Tetapi ya lambung yang terluka, ya
lambung yang terluka, asam lambung yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun, itu sedikit pun tidak terobati. Ya, nafsu makan enggak juga, pusing kepala enggak juga. Ya, akhirnya yang diminum obatnya gado-gado. Selain minum antasida, minum pula paracetamol, ya minum pula antibiotik, minum pula vitamin. Blek, jadinya 4 obat sekaligus ya. Nanti kalau ini di grup coba di-share deh. Kita seminggu yang lalu kedatangan seorang Habib dari Yaman. Pas diperiksa, dia ternyata bawa obat itu satu keresek penuh. Wah, penuh banget. Saya pikir dia bawa kacang, bawa makanan, bawa cemilan. Ini apa nih, Bib? Ya, ini apa, Bib? Ya. Kemudian saya kata tarjimnya, wah, coba diperlihatkan ke Pak Rahmat pas dibuku. Aduh, sebagian adalah obat-obat yang diresepkan sama dokter-dokter dari Arab. Ya, sebagian. Subhanallah, nauzubillah, subhanallah ya. Kemudian anak tanya sama beliau, apakah berkurang? Antum minum obat sedemikian banyak? Kata dia, lah, malah tambah parah dia. Ya, tambah marid jidan, dia tambah sakit dia. Tambah tak nyaman ya. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah. Nih, contoh ya. Lihat pula. Contoh formula penanganan penyakit kencing manis. Penyakit diabetes. Ya. Ini kalau konvensional hanya menurunkan kadar gula darah. Tetapi kerusakan-kerusakan, dampak-dampak, ya, karena penyakit kencing manis ini sama sekali tidak diterapi dan tidak terefek sedikit pun. Contoh, matanya tetap rabun, tetap dia mati pucuk, orang Malaysia bilang, atau impoten. Ya, ginjalnya rusak, jantungnya rusak, lambungnya rusak, pankreasnya rusak, livernya rusak. Udah begitu di bagian-bagian kaki yang lain timbul luka, pembusukan, gangren ya. Dan itu semakin membesar. Hanya turun gula darah saja, salah dosis ternyata mengakibatkan hipoglikemia, turun gula darah secara drastis. Hanya itu saja. Tetapi ketika pengobatan herbal, biiznillah, ya, pengobatan herbal menurunkan kadar gula darah, memperbaiki sel pankreas, mencegah dan mengatasi penyakit penyerta, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Ini contoh ya, ini pengobatan konvensional terhadap hanya menurunkan kadar gula darah saja. Tetapi pengobatan herbal tadi menurunkan kadar gula darah, memperbaiki kerusakan sel-sel beta pankreas, hingga akibatnya sel pankreas tersebut tidak mampu mengeluarkan hormon insulin. Ya. Kemudian mencegah dan mengobati komplikasi akibat kencing manis tadi. Ya. Untuk yang asam lambung tadi sedikit sudah dibahas. Ya. Gastritis, menstabilkan asam lambung, mengatasi radang lambung, mencegah dan mengobati komplikasi akibat gastritis ya. Wallahu alam bisawab ya. Oke. Ini pula terhadap penyakit stroke, hemoragis ya, hemoragis ya. Pengobatan herbal apalagi kombinasi dengan hijamah, dengan pijat, dengan akupuntur, insya Allah, apalagi dengan ruqyah syariah, ternyata dengan izin Allah mampu menghentikan pendarahan, revitalisasi sel-sel otak dan pembuluh darah, mengobati lagi faktor pencetus stroke lagi, karena stroke berpotensi kambuh lagi. Bahkan kalau sudah serangan stroke yang kedua, nauzubillah, semua nauzubillah, lebih berbahaya ketimbang serangan stroke yang pertama. Ketiganya, mencairkan bekuan darah. Ya, Masya Allah. Oke, ini beberapa contoh-contoh. Apa saja yang harus dimiliki? Ya, mental. Bagi seorang herbalis ya, atau terapis herbal. Ini sama seperti kode etiknya Bekam yang sudah ana share ya. Yang sudah ana share tadi di grup ya. Sudah pada baca ya insya Allah ya. Baik ya. Ini tentu kematangan spiritual, ikhlas dalam mengobati, motivasi menolong, sabar, tawakal, kasih sayang. Insya Allah. Kita memahami pula nanti kalau punya penyakit, nanti kita ada studi kasus tentang penyakit, insya Allah ya. Ini contoh.
Ini organ apa? Ini organ liver. Ini organ hepar, organ hati. Letaknya kita paham, ya. Letaknya pas di bagian rusuk sebelah kanan, ya. Letaknya di bagian rusuk sebelah kanan. Besar dia. Besar sih. Apa fungsinya? Fungsinya adalah salah satunya adalah mendaur ulang sel-sel darah merah dan membersihkannya dari toksin. Ya. Kedua, ya, mengeluarkan ya asam esensial buat mengurai lemak-lemak kolesterol. Ketiga, ya, membantu juga membersihkan darah. Membersihkan darah agar darah bisa maksimal ya diisi oleh oksigen dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Namun ternyata liver ini ada beberapa kelemahan ya. Namun ternyata ya hepar ini, hati ini ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama ternyata para perokok. Jadi merokok ini akan melemahkan liver. Yang keduanya adalah orang yang mengkonsumsi narkotika atau pemakaian dadah. Ya, orang Melayu bilang, ya, orang Malaysia bilang, ya, memakai obat-obatan terlarang, ya, baik itu sabu-sabu, narkotika lain, heroin, ya, kemudian semacam kayak ganja dan sebagainya, ya, nauzubillah, summa nauzubillah, atau alkoholik, dia peminum alkohol, ya. Yang ketiganya ternyata misalnya dia tidak teratur di dalam istirahat, ya, tidak teratur dalam istirahat. Keempatnya, ya, memakai atau dia konsumsi obat-obatan kimia yang sudah melebihi dosis. Dia sudah konsumsi contoh obat paracetamol sudah sekian tahun, bla 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 sekian. Nah, itu ya. Akhirnya apa berdampak? Termasuk efek samping dari obat-obatan untuk mengatasi sakit lambung tadi, gastritis tadi, ya. Ternyata dampak pertama itu selain kepada ginjal adalah kepada organ liver, organ hati. Apa anjurannya? Nih ya, apa anjuran untuk yang organ liver tadi? Konsumsi sari kurma. Konsumsi sari kurma. Jadi sari kurma ini adalah spesifik insya Allah untuk organ liver. Konsumsi sari kurma, kemudian bisa pula oleh rendaman nabis ya, rendaman kurma ya. Apalagi ya konsumsi temulawak. Ya, temulawak. Jadi temulawak tadi selain buat lambung juga buat liver. Dan tentu saja insya Allah madu. Ya, tentu saja insya Allah madu. Itu contoh. Yang kedua ada organ berikutnya. Apa ini? Ini adalah organ prostat. Nah, prostat hanya ada pada laki-laki. Ya, prostat hanya ada pada laki-laki. Pada perempuan letak yang sama, posisi yang sama adalah bernama rahim. Ya, ini prostat. Prostat 3-4 jari di bawah pusar. Ya, apa fungsinya prostat? Prostat adalah membantu, ya, membantu proses ya pematangan sperma. Yang keduanya adalah untuk reproduksi pria. Ketiganya adalah buat masalah pembuangan air seni, urin atau kencing. Ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah menahan kencing. Ya, menahan kencing. Kemudian kurang minum. Mirip-mirip kayak ginjal lah ya. Nah, anjurannya apa? Anjuran prostat. Ya, contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kalau Bapak Ibu, terutama Bapak nih, dia saat kencing, mohon maaf ya, ini saya analogikan sebagai penis. Ketika kencing, maka air seninya sudah begini, netes, berarti prostatnya sudah bermasalah. Catat, berarti prostat sudah bermasalah. Prostat yang sehat itu saat dia kencing, maka mancarnya begini, cus, ya, cus. Semburannya seperti Shimizu, wih, gitu ya. Kalau mengambil analogi, jadi cus begitu. Tapi kalau dia begini, tes, 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 ya, hanya menetes saja, berarti sudah bermasalah. Kemudian sering nyeri, ya, sering nyeri di bagian bawah pusar. Ketiganya pada saat BAK tidak tuntas. Keempatnya nyeri saat BAK. Kelimanya adalah bisa jadi beser. Rasa ingin BHK, rasa ingin BAK terus ya. Bisa sejam sekali, bisa setengah jam sekali.
Nah, itu anjurannya. Nah, anjurannya ternyata ada di dapur kita. Anjurannya ternyata ada di dapur kita. Apa itu? Ya, apa itu? Ternyata dengan konsumsi buah tomat. Dengan konsumsi buah tomat. Mengapa tomat? Di dalam buah tomat ada kandungan enzim ataupun resin yang bernama likopen. Ya, likopen ini sangat bagus untuk penderita prostat atau untuk kesehatan prostat. Waspadai terutama laki-laki atau pria di atas 50 tahun ya. Biasanya sudah banyak yang terkena ini ya. Nah, itu ya. Gimana Pak cara penyajiannya? Boleh di blender, boleh dikukus, boleh di jus ya. Boleh dicampur dengan madu dan sebagainya. Apalagi dengan madu insya Allah tambah jos ya. Nah itu ya. Maka ya dengan izin Allah konsumsi tak sampai 1 bulan kita tes lagi saat si klien kita itu buang air kecil. Apakah sudah jos begini, menyembur atau menetesnya seperti malu-malu meong. Tes. Seperti itu ya. Ini juga anjuran bila mana ada saudara-saudara kita misalnya ingin dia menikah ya, tapi punya masalah dengan prostat, maka disarankan untuk lakukan terapi dahulu ya. Baik ya. Nanti insya Allah kita bisa diskusi ya. Oke, ini contoh ada beberapa herbal. Contoh herbal. Ada yang bentuk daun. Ya. Sama bentuk daun 2. Ada alang-alang, ada akar wangi. Serupa tapi tak sama. Ya. Ya, ini daun dadap, ada kembang bugang. Ya. Kemudian ini ada bekayu. Ya. Kemudian ya. Ini apa namanya belimbing buluh. Ya. Dan ini adalah patrawali. Pahit. Ya. Pahit sekali. Lihat, ya, ada yang bentuk bunga pula, ya. Ini ada serupa sama, ada tapak liman, ada tempuyung, mirip-mirip tapi beda, ya. Kemudian ada kasingsat, ada katuk, sama. Nah, insya Allah ya. Ini sebagai pengantar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih panjang dan sebetulnya di modul yang pernah Anda berikan, coba buka-buka lagi tentang masalah herbal, ada 274. Sebenarnya yang di file yang ada di sini ada 590-an jenis tanaman, karakteristiknya, cara penyajiannya, manfaatnya, efek sampingnya. Hati-hati, herbal pun ada efek samping ya. Kita jangan menggebiak-uya, wah herbal buat semua penyakit. Tidak sesederhana itu ya. Makanya kita diharapkan belajar dan terus belajar ya, agar saat kita berhadapan dengan klien kita betul-betul ya memberikan pelayanan yang terbaik dan dengan ilmu ya, bukan ya kita mengobati hanya berdasarkan perkiraan dan belajar otodidak semata ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Ini ada banyak pertanyaan. Insya Allah kurang lebihnya kita selesai jam 9-an saja. Karena jujur masih lumayan lelah nih ya. Lumayan lelah nih Bapak Ibu ya. Karena baru pulang dari Lampung ya. Baru pulang dari Lampung ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjalanan lumayan. Berangkatnya 8 jam, pulangnya 9 jam ya. Nyebrang. Baik, karena tidak pakai pesawat. Kopi AA Jambi boleh Pak. Kopi AA Jambi boleh. Boleh kopi AA Jambi boleh. Kopi AA Jambi bagus juga. Ya, alhamdulillah. Kopi Jambi, Palembang, Lampung insyaallah. Ataupun Aceh, Padang. Jadi hampir semua kopi-kopi Sumatera enak-enak semua. Alhamdulillah ya. Itu yang membuat juga anak kangen dengan Sumatera. Masya Allah. Tabarakallah ya. Anak kangen dengan Sumatera. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ini ada Budiah. Saya ada patah tulang paha dioperasi tahun 99. Awalnya ke dukun patah tulang, jangan bilang dukun deh, ya. Bilang kepada pijat patah tulang, karena tidak semua yang praktisi patah tulang itu dukunnya Budiah ya. Kita proporsional saja. Nunggu 3 bulan, tapi kok benjol, ternyata setelah di ronsen hasilnya menser. Oh iya, dislokasi.
Pertanyaan saya terkait dengan patah tulang tadi harus ditangani dalam 3 hari. Sebelum 3 hari bahkan ya Bu ya. Karena ada cairannya, cairan sinovial. Apakah pada kesempatan yang saya operasi ini tidak nyambung? Udah nggak bisa nyambung Bu, apalagi udah lama Bu. Udah kering Bu. Lem buat penyambungnya udah nggak ada Bu ya. Dan kalaupun ingin nyambung, maka dengan cara yang tidak alami, yaitu dengan operasi, dipasang pen. Ya Bu ya, Bu Diah ya. Dioperasi dengan dipasang pen. Saya beberapa kali nangani pasien yang sudah dipasang pen pada pinggangnya, pada kakinya, pada pahanya, pada lututnya, pada sikunya, pada tulang rusuknya, pada servikalnya. Ya Bu. Ya. Qadarullah ya Bu ya. Oke. Kemudian ya. Kadar info ini sekarang ini kalau capek dan sampai sini saya tidak bisa buka pennya, mohon petunjuk. Nah kalau sudah dipasang pen, Ibu Dia pernah baca nggak status Facebook saya Bu? Apa status Facebook saya coba? Maaf, ya segel Anda sudah dibuka. Saya tak berani otak-atik karena segel Anda sudah dibuka. Artinya apa? Itu kalimat majas saya. Pasien yang mau saya terapi itu sudah dipasang pen, paham ya? Kalau sudah dipasang pen, bingung saya tuh bingung. Mau saya apain bingung? Bingung caranya kumaha ya? Ya, mau di metode Yumeho juga susah, Zamatera susah, Shiatsu susah, PAZ susah, ya. Pijat patah tulang susah karena sudah ada dipasang pen, ya. Kalau saya analogikan, sebenarnya kalau di ruang praktek sebelah sana ada rangka ya, insya Allah ya. Nanti next ya. Pada malam berikutnya kita akan lihat bagaimana anatomi rangka, torso rangka itu ya. Jadi ketika sudah dipasang pen itu sulit Bu. Karena sudah ada yang tidak alami Bu. Berbeda kalau belum dipasang. Sama ketika ada seorang klien yang sudah pernah operasi usus buntu, maka pertahanan tubuhnya semakin melemah dia. Tidak se-strong awal sebelum dioperasi. Sedikit saja hanya masalah, radang dikit aja. Ternyata qadarullah dia dioperasi. Setelah dioperasi sakit-sakitan. Ketika mau terapi, Pak Rahmat gini nih. Sudah dioperasi ya? Sudah. Ini apa? Gimana ya? Saya bilang. Ya qadarullah. Ini mah sudah takdir ya. Tinggal paling buat pertahanan tubuh. Tapi ya tentu tidak seperti kayak dulu-dulu lagi. Ya. Wallahu alam bisawab. Baik. Dari Fuadi. Assalamualaikum Ustaz. Apakah ampun untuk gatal-gatal alergi? Gatal-gatal alergi. Pertama penyebab alerginya dulu ya Bang Fuadi. Nanti kita selesai jam 9 lewat 5 atau lewat 10. Ya. Penyebab alergi itu banyak. Ya. Penyebab alergi banyak. Bisa karena daya tahan tubuh yang tidak bagus. Bisa kondisi heparnya. Kondisi limpa. Bisa kemudian asam dan basa di dalam darahnya tidak seimbang. Ya. Salah satu terapinya yang bisa kami lakukan adalah dibekam. Bila mana klien itu dia kondusif dan memungkinkan. Bekamnya titik mana? Bekamnya titik belikat. Bekamnya titik belikat. Ya, bekamnya titik belikat. Herbalnya ada. Herbal alergi pertama adalah pegagan. Pegagan. Orang Malaysia bilang pegage. Ya. Orang Sunda kurawet atau antanan. Ya. Qadarullah saya ada sedia bola pegagan. Ya. Tambahkan pula selain pegagan tambahkan dengan madu. Madu sebagai katalisator. Madu sebagai katalisator. Apa katalisator? Penyampai. Ya tanda petik agar herbal itu kerjanya maksimal dan optimal. Ya, mumtaz. Ya, mencapai titik yang paling ideal. Maka bantu dengan madu. Insya Allah. Apalagi bila sudah timbul gatal. Ya, ada beberapa ternyata kalau kita perhatikan di dalam tanaman, di dalam tumbuhan, makanan ataupun hewan sudah ada penawarnya. Contoh, ternyata penawar cumi itu tintanya. Tintanya warnanya apa? Cumi hitam. Maka kalau kita makan cumi, jangan seluruhnya tintanya kita buang. Sebagian kita sisakan kita makan. Ya. Tapi jangan dibalik. Tintanya 90%, cuminya 10%. Jangan, nanti belepotan. Jangan ya. Proporsional saja.
Tintanya 5% lah. Cuminya 95%. Penawar makan durian apa? Durian. Ayo. Penawar durian apa? Ya tersederhana adalah minum madu 1 jam sebelum makan durian. Dengan izin Allah tidak akan ada alergi. Tidak akan hipertensi. Ya. Dan dengan catatan makan durian sambil diajak tuh trainernya, terapisnya. Insya Allah. Maka berkah tuh makan durian. Karena sambil doain sama terapisnya. Lanjut lagi. Atau pada cangkang durian itu kan ada lembahnya tuh, ada kotaknya, ada legok cukukannya. Kasih air, minum. Iya. Tapi sepengetahuan anak yang efektif dan biiznillah manjur itu ya minum madu 1 jam sebelum makan durian. Tapi nggak usah pakai air. 1 sendok aja. Jam. Masya Allah. Masya Allah. Lihat, rasakan. Apalagi ya jengkol. Jengkol itu kalau tidak kita waspadai bisa berakibat terjadi asam jengkolat. Radang puas sampai ke prostat. Salah satu terjadinya penyakit prostat adalah karena radang asam jengkolat. Ya, ngeri itu kalau udah orang Sunda bilang jengjeriheun. Ya, rasa saat dia buang air seni terbakar hebat dan sakit pada kandung kemihnya dan pada saluran uretranya. Ternyata penawarnya ada pada kulit si jengkolnya itu, paham ya? Jadi saat kita makan jengkol, sisakan nih kulitnya sedikit aja. Segini aja nih. Makan bareng dengan jengkolnya. Ya. Tapi lagi-lagi semuanya proporsional. Tidak sampai berlebihan. Tidak sampai musrif. Ya. Tidak sampai menimbulkan sesuatu yang over. Ya. Na'udzubillahi min dalik. Apalagi, ya. Makan pete. Pete putih. Sama. Ya. Kulitnya kita bantu makan. Ya. Untuk menawarkan apa? Ternyata 1 sendok madu sebelum makan pete, sebelum makan jengkol, sebelum makan durian, atau sebelum makan cumi, atau sebelum makan udang. Kan suka banyak nih yang alergi udang. Wah, langsung sampai bibir sama wajahnya kan pada bengkak-bengkak dan gatal-gatal. Nah, seperti itu. Ya, insya Allah ini tentang alergi. Bantu ya. Apa itu bekamnya di titik belikat, herbalnya pegagan, madu. Boleh tambahkan sedikit habatus sauda. Sedikit saja, nggak usah terlalu banyak habat saudanya. Insya Allah ya. Nah, itu ya. Baik. Dari Bang Rusdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga saya ada yang pergelangan kakinya memar dan bengkak. Sudah cukup lama, Ustadz. Katanya tiba-tiba sakit memar dan bengkak itu pengaruh apa sehingga pergelangannya begitu, Ustadz? Dan bagaimana cara penanganannya? Wallahu alam. Ana kalau nggak lihat langsung, Ana nggak bisa memastikan. Ana lihat langsung, mohon maaf. Ana raba, Ana perhatikan, Ana anamnesa, dan tentu Ana diagnosa. Karena banyak faktor timbul bengkak. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali faktor penyebabnya. Dan nggak bisa langsung kita pastikan ini loh herbalnya, ini loh terapinya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada yang Ana ada yang wapri. Nangani yang terkena kelenjar getah bening. Sini bengkak hebat. Bengkaknya. Ya. Akhirnya Ana sarankan minum herbal anti tumor. Ya. Herbal anti tumor ada pada keladi tikus, ada pada temu putih, insya Allah. Ada pada habatus sauda dan pada gamat. Kemudian di bagian lukanya, bagian yang bengkaknya itu digigitkan beberapa ekor lintah. Kalau kondisinya memang kondusif, lagi-lagi kalau kondisinya kondusif ya. Dan jangan dilakukan pembekaman dulu. Kalaupun bekam, lakukan 1 jengkal dari area luka ataupun benjolannya. Ini bengkak, benjol. Maka boleh dibekam di daerah timusnya. Boleh dibekam di bagian katifainnya. Kan jauh tuh ya. Kurang lebih 1 jengkal ya. Seperti itu. Baik ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita besok bertemu lagi. Nah, pada kajian lanjutan, kajian tematik penyakit ya, dan bagaimana terapinya. Insya Allah ya. Beberapa materi sengaja tidak Ana share di grup, tidak Ana share di pelatihan pula, tidak Ana share pula pada slide, karena ilmu itu diberikan qalilan fa qalilan, bertahap sedikit demi sedikit ya.
Dan semoga ya antum semua termasuk ana menjadi insan-insan yang punya adab terhadap guru, terhadap sesama terapis, terhadap pasien ya. Insya Allah ya. Dan semoga bermanfaat kajian malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.